Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan saya diberikan kesempatan oleh Bapak Gembala. Saya seringkali suka pakai Bapak Gembala tiap di mana saya melayani untuk membagi berkat. Jadi bukan berkat beras dan super mie, tapi berkat firman Tuhan. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita semua sudah siap Bapak Ibu? Siap berangkat? Siap untuk mendengarkan, siap juga menerima, dan siap juga untuk melakukan. Mempersingkat waktu, kita akan sama-sama membuka dari Injil Yohanes, pasal yang ke-15. Bagian ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua, dan saya percaya sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran ini. Tetapi waktu saya mendapat undangan dari Bapak Gembala, saya berdoa, Tuhan taruhkan di hati saya apa bisa. Tapi ini ada beberapa, tapi saya merasa bahwa Roh Kudus tanamkan ini di hati saya untuk bagikan, walaupun mungkin secara sederhana, tetapi biar akan menjadi berkat bagi kita semua. Injil Yohanes pasal 15, saya akan baca dari ayat yang ke-4 sampai yang ke-8. Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 8, demikian firman Tuhan. Judul perikopnya, pokok anggur yang benar. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Aku pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku dan barang siapa tinggal di dalam aku, tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar dan seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini lah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hidup ini punya tujuan. Entah itu secara fisik, secara manusiawi, atau secara rohani, atau lebih kita secara gerejawi atau pelayanan dan sebagainya. Semua punya tujuan. Satu kehormatan bagi kita semua Bapak Ibu yang harus kita bangga bahwa Tuhan Yesus memanggil kita, memilih kita di antara sekian miliar manusia di dunia ini. Tuhan memilih kita. Tuhan tidak pernah membedakan pilihan itu. Oh ini gelarnya ini tidak. Tuhan memilih kita. Pilihan Tuhan itu punya tujuan. Pasti punya tujuan. Saya mau bertanya Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu bertanya dalam diri Bapak Ibu sendiri? Bertanya begini, siapa saya ini? Di mana saya sekarang? Dan akan kemana saya? Yang kedua, tidak jauh dari itu, tetap siapa saya akan jawab sendiri, saya anak Tuhan. Bergunakah saya? Ya, karena Tuhan pilih saya dengan tujuan. Apakah bagaimana karakter saya? Saya murid. Itu harus ada di dalam setiap pribadi.
Sekali lagi saya ulangi. Siapa saya, di mana saya, dan akan kemana saya, itu pertanyaan umum. Saya spesifikkan sekali. Siapa saya? Saya anak Tuhan. Bergunakah saya atau manfaatkan saya? Iya, saya dipilih oleh. Apa karakter saya? Saya muridnya. Nah, saya harus mengikuti guru saya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pada ayat yang ke-16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, dan aku yang menetapkan kamu, supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta dalam nama Bapa, dalam nama Bapa, saya ulangi, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang. Bapak Ibu, jangan merasa kecil, jangan merasa tidak berguna, jangan merasa tidak bisa. Enggak, semua bisa. Karena Tuhan memilih. Ya, Tuhan memilih. Tuhan tidak pernah lihat apa. Sebab yang terpenting kita menyerahkan hidup kita sepenuh-penuhnya kepada Tuhan waktu kita dipanggil, kita dipilih, dapat jadi keyakinan Tuhan. Karena itu kisah ini bukan perumpamaan tapi sebuah pengajaran. Yesus ingin mengembalikan lagi identitas umat Allah pada posisi yang sebenarnya. Israel gagal untuk menjadi pokok atau anggur yang benar. Di dalam pasal 5 kitab Yesaya dikatakan Tuhan menyesal Israel kehilangan, Israel gagal untuk mewujudkan. Tuhan menganggap Israel adalah kebun anggur. Tuhan ingin menjadikan dia adalah saksi bagi dunia, tapi dia gagal. Kristus datang ke dalam dunia. Ada 3 tanaman yang sangat berguna, yang sangat bermanfaat dan seringkali dipakai sebagai ilustrasi atau sebagai contoh. Ada kebun, ada anggur, ada pohon ara di Lebanon, dan juga ada korma. Dan pagi ini kita bicara tentang anggur. Tuhan memilih gereja dengan tujuan. Sekali lagi, Tuhan memilih gereja dari aliran apa saja punya tujuan. Karena Tuhan katakan, aku bukan lagi Israel, aku adalah pokok anggur. Aku adalah pokok anggur yang sebenarnya, bukan lagi Israel. Bapakku adalah pemiliknya atau pengusaha. Kamu adalah ranting-ranting. Bapak Ibu, sebuah kehormatan, sebuah kebanggaan. Kalau kita orang Kristen, anggota gereja tidak pernah banggakan diri sebagai murid Yesus, waduh, disayangkan sekali. Kamu adalah ranting-rantingnya. Tuhan ingin mendapatkan sesuatu dari kita. Dari kita masing-masing, apapun status kita, pendeta, penginjil, dosen, pekerja, majelis gereja, jemaat. Tuhan ingin mendapatkan sesuatu dari kita. Ini dikatakan di sana pada ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Waktu kita punya buah kehidupan. Bapakku dipermuliakan. Kalau kita ingin mempermuliakan Tuhan, maunya Tuhan berbuah. Dan kamu adalah juga murid-murid. Saya mau bertanya Bapak Ibu. Berbicara tentang berbuah,
Susah atau gampang? Gampang atau susah? Jangan tegang, kita usah tegang dengan firman Tuhan, kok tegang sekali begini. Santai saja Bapak Ibu. Saya mau tanya, berbuah itu gampang atau susah? Balik, susah atau gampang? Ada yang jawab? Gampang-gampang susah. Wah, ini sulit disimpulkan ini. Harus tegas dong. Yang gampang-gampang susah, sulit disimpulkan ini. Susah ya susah, gampang ya gampang. Jawabannya benar bagaimana? Dapat jujur ya, jangan bilang susah ya susah, enggak apa-apa kok. Tuhan enggak marah kok. Saya bilang gampang ya gampang. Bapak Ibu, jadi Tuhan Yesus katakan kamu adalah ranting-rantingku. Itu berarti kita pasti berbuah. Kamu adalah ranting-rantingnya. Aku pokoknya. Itu pertanyaan saya tadi. Berbuah itu susah atau gampang? Atau gampang atau susah? Saya mau katakan gampang. Tidak ada susahnya. Gampang jadi mana? Ayo firman Tuhan bilang. Ayo kita lihat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Sederhana sekali. Gampangnya apa? Tinggal di dalam aku. Aku Yesus. Tinggal artinya apa? Harus punya hubungan yang akrab, yang intim, yang erat dengan Tuhan. Ada hubungan. Ranting yang berbuah tidak mungkin akan terpisah dari cabang. Harus erat. Dia mendapat suplai makanan dari akar dan sampai ke batang, dia akan alirkan sampai ke ranting. Harus punya hubungan yang intim, yang akrab dengan Tuhan. Bapak Ibu siapa di sini yang punya jadwal setiap hari satu kali? Saya mau katakan waktu 1 jam dengan Tuhan. Angkat tangan. Tak kasih sepeda. Siapa punya jadwal 1 hari saja dengan dalam 1 hari 1 jam dengan Tuhan? 1 jam itu bisa baca Alkitab sekaligus berdoa dan sebagainya. Siapa? Ada? Angkat tangan. Kalau saya ada, saya kasih sepeda. Bapak Ibu kita perlu itu. Tuhan perlu kontak pribadi dengan kita. Hubungan dengan Tuhan itu bukan hubungan jemaat saya, tapi bukan keluar, tapi hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu perlu. Penting sekali. Tuhan katakan, kalau kamu mau berbuah banyak, kamu harus dekat dengan saya. Kamu harus melekat dengan, kamu harus punya hubungan baik. Kalau kita punya hubungan renggang-renggang Bapak Ibu, susah. Kita tidak bisa berbuat banyak. Katakan, kalau kamu di luar aku, kamu tidak bisa berbuat banyak, berbuah banyak. Sekarang mungkin pertanyaan, Pak Yulis, buah itu bentuknya bagaimana? Anggur yang seperti jual di pasar atau bagaimana? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa banyak hamba-hamba Tuhan sudah bahas ini, tapi saya angkat lagi ini untuk sekedar mengingatkan kita, mempanaskan kembali kita punya memori untuk ingat firman Tuhan. Karena ini penting sekali. Israel gagal, maka Tuhan Yesus mengatakan, aku pokok anggur, aku pokoknya, aku sumbernya, dan kamu adalah, aku ingin kamu berbuah. Jemaatku, orang Kristen, untuk lebih sedikit memperjelas
Di dalam Galatia pasal 5 kita ingat itu ada buah-buah kedagingan, ada buah kedagingan, ada buah roh. Siapa bisa sebut 9 buah roh itu? Bapak Ibu masih ingat? Satu yang pertama apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita jadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita. Kita tempatkan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan lupa, kehadiran di dalam itu pun juga kehadiran Roh Kudus untuk memproses kita untuk bisa mengalami hal-hal seperti itu. Sebenarnya tidak susah Bapak Ibu. Sebab Tuhan mau pakai kita. Dari 9 buah itu, kemungkinan kita tidak bisa memiliki semua sempurna. Tidak. Tapi pasti ada satu-satu yang kita punya. Apa kita punya kasih, apa kita punya sukacita. Nanti Tuhan pakai satu persatu asal kita punya. Apa yang ada padamu aku tambahkan. Kalau yang tidak ada aku tidak bisa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kasih. Dikatakan di sana bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga bla bla bla. Tuhan mengasihi dunia. Dunia mengasihi Tuhan apa enggak Bapak Ibu? Dunia mengasihi Tuhan apa enggak? Jemaat. Dunia mengasihi Tuhan apa enggak? Ini Bapak Pendeta yang jawab, jemaat bagaimana ini ya? Dunia mengasihi Tuhan apa enggak? Tidak. Lalu kalau dunia tidak mengasihi Tuhan, apa Tuhan membenci dunia? Tidak. Tuhan tetap mengasihi dunia. Bapak Gembala jawabnya, jemaat semua majelis bagaimana? Iya. Ditempatkan kasih. Kasih yang ada pada kita bukan lagi kasih yang punya, tapi kasih yang punya Allah. Dulu kita mengasihi orang mengasihi kita. Tetapi setelah kita percaya Yesus, kita diajar untuk mengasihi musuh kita. Luar biasa. Ini buah. Ada sebuah perubahan kehidupan dalam hidup kita Bapak Ibu. Dulu kita hanya mengasihi istri kita, suami kita, mertua kita, ipar dan segalanya. Tetapi setelah kita percaya Yesus, kita mengasihi orang yang tidak pernah kita kenal, orang yang membenci kita, orang yang membunuh kita, dan sebagainya. Bahkan kita mengampuni. Paulus mengatakan, menangislah dengan orang yang menangis, tertawa orang tertawa. Luar biasa Bapak Ibu. Kehidupannya punya perbedaan. Bagi kita yang memiliki. Yesus ingin itu dalam hidup kita. Yesus mau itu dalam hidup kita. Kasih itu, waduh kalau kita kasih itu sabar dan sebagainya. Itu harus ada di dalam kehidupan. Saya mau tanya Bapak Ibu yang sudah menikah. Cinta orang tua, angkat tangan. Cinta orang tua. Cinta mertua. Cinta apa enggak? Cinta mertua apa enggak? Kok senyum-senyum semua ini? Cinta ipar? Kita pikir ipar ini bikin pusing kepala kan. Cinta atau mengasihi itu kita mengasihi semua. Mertua jahat, mertua begini. Tetapi kita tetap harus mengasihi, itu tadi ajar Bapak Ibu. Tetap mencintai. Bapak Ibu tahu terorisme? Teroris. Teroris itu teroris itu dia mengasihi orang, dia membenci orang dekat,
Sampai orang yang jauh di sana pun dia benci. Itu teroris. Dia benci orang dekat dengan dia ini, sampai orang di ujung dunia saja dia benci. Contoh saja, katanya dia benci orang. Bapak Ibu, kasih kita juga seperti itu. Kita kasih untuk orang terdekat, kita mengasihi orang yang terjauh sekalipun. Itu panggilan Tuhan kepada kita. Kasih Kristus. Tuhan ingin buah itu di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Itu Tuhan sangat ingin. Karena itu menyangkut dengan apa? Dengan kesaksian kita tentang Injil Kristus. Kita mengasihi. Dari 9 buah itu saya juga ambil tadi 1 kasih. Kemudian kesabaran. 9, saya tidak ambil semua. Kita harus punya kesabaran. Tuhan Yesus memiliki karakter kesabaran. Dihina, dilecehkan, dipukul dan semua. Dia memiliki kesabaran sekali. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karakter. Itu yang membuat kita indah di mata Tuhan. Indah di mata manusia. Karena kita memiliki karakter. Sambil kasih, kesabaran, kesetiaan, dan penguasaan diri. Sambil 4 itu saja. Kasih, kesabaran, kesetiaan, dan penguasaan diri. Tuhan ingin orang-orang Kristen, orang-orang percaya hidup dalam kesetiaan. Setia dalam perkara-perkara kecil. Setia di dalam pelayanan. Setia di dalam mengiring Tuhan. Setia memikul salib Kristus. Kesetia. Kita setia jangan karena kita punya tugas. Jangan karena jadwal. Tapi kita setia karena kita sadar bahwa kesetiaan saya adalah kesetiaan bagi pekerjaan Tuhan. Bagi Kristus. Saya memiliki karakter Kristus dalam hidup. Kesetiaan. Bapak Ibu, ini maaf ini Bapak Sekum Sinor DKI, Bapak Sekum Sinor DKI. Waktu saya ditetapkan untuk pensiun, saya punya doa untuk Tuhan. Tuhan, saya punya kontrak kerja dengan organisasi, yes, selesai. Tetapi saya punya kontrak dengan Tuhan tidak pernah selesai. Sampai ajal menjemput saya. Saya mau setia sampai mati. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Itu doa saya. Kontrak dengan organisasi, yes. Sekitar 46 tahun kira-kira Bapak Pendeta. Tapi saya punya kontrak dengan Tuhan. Waktu Tuhan panggil saya kontrak dengan Tuhan. Saya bilang Tuhan kontrak dengan saya sampai ajal menjemput. Setia sampai hari ini mengapa dengan saya kekuatan masih bisa naik mimbar, masih bisa ketemu Bapak Ibu. Ada teman-teman saya banyak yang sudah tidak kuat lagi jalan. Ya, tapi Tuhan masih berikan. Itu janji saya. Kesetiaan. Ini sedikit-sedikit saja. Yang terakhir penguasaan diri. Penting Bapak Ibu. Kita harus perlu penguasaan diri. Bagaimana dikatakan kondisi zaman ini sudah demikian kacau, kita harus menguasai diri agar kita dapat berdoa. Tidak ada orang berdoa dengan kacau pikiran, bingung, harus ada ketenangan. Di hadapan Tuhan kita harus tenang, kuasai diri untuk kita dapat berdoa. Kita bukan berdoa saja untuk diri kita atau keluarga kita, Bapak Ibu. Gereja ini pun meminta dukungan doa. Bapak Ibu, kalau sekian banyak ini, ada sekitar 50-an lebih mungkin. Kalau semua punya 1 jam dengan Tuhan berdoa bagi gereja ini, khusus gereja ini, gereja Bapak Ibu, saya percaya. Tuhan bilang ketuklah. Ketuk itu bukan kita ketuk di rumah orang begini Bapak Ibu. Enggak, bukan. Pukul. Pintu itu dipukul. Pintu surga itu dipukul. Jadi jangan, memang kata ketuklah maka pintu. Nah, kalau ketuk begini tidak dengar. Dipukul.
banyak ini Bapak Ibu bisa berdoa sungguh-sungguh. Nangis untuk gereja. Jangan nangis karena tidak punya uang Bapak Ibu. Nangis disakiti orang. Tapi juga nangis untuk gereja di mana Bapak Ibu berkumpul. Nangis untuk gembala sidang, pelayan. Kuasai diri kita. Tadi panggil. Kita memuliakan Tuhan dengan berbagai banyak hal. Dengan doa, dengan membaca firman Tuhan, dengan bersekutu, dan dengan melayani, dan sebagainya. Kita mau memuliakan. Pakai kesempatan selama kita. Saya sedikit kembali lagi ke poin pertama, kasih. Alkitab mengatakan, kejahatan makin bertambah di muka bumi ini, maka kasih kebanyakan orang, saya tanda kutip lagi, gereja Kristen, mulai dingin. Jangan sampai kasih kita kepada Tuhan menjadi dingin karena situasi bangsa, situasi negara, situasi keluarga. Alkitab sudah tulis itu. Dengan bertambah kejahatan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kalau sampai kasih kita dingin kepada Tuhan, dingin kepada gerejanya, dingin kepada kita mau taruh kemana gereja kita? Kita kembali harus jadi firman Allah hanya mengevaluasi kita kembali Bapak Ibu. Tuhan ingin kamu berbuah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada pohon yang berbuah dengan tiba-tiba. Tidak moro-moro dia berbuah. Harus ada prosesnya. Karena itu, bangun hubungan baik dengan Tuhan. Karena pribadi-pribadi Bapak Ibu tidak lepas daripada gereja. Tidak lepas. Di mana Bapak Ibu beribadah, di situ Bapak Ibu bertumbuh, di situ Bapak Ibu bertanggung semua. Maka kita punya tanggung jawab untuk itu semua. Jangan sampai kondisi dunia saat ini, bahkan mungkin lebih datang lebih parah lagi, kita tidak tahu. Walaupun manusia mengatakan, wah begini, kondisi ini akan mempengaruhi kasih kita. Jangan sampai kasih. Agar kasih itu tidak sampai dingin Bapak Ibu, kita perlu punya hubungan baik. Saya punya pertemuan dengan Tuhan. Paten itu setiap Hasan jam 6. Saya sudah siap, saya punya sajadah. Di sana Allahu Akbar, di sana saya sudah siap sajadah saya. Itu Bapak Ibu, kita bukan karena saya pendeta, bukan, tapi itu sudah menjadi komitmen saya Bapak Ibu. Kita semua harus, Tuhan ingin melihat kesetiaan kita, kesungguhan kita, disiplin kita. Dan kita hanya berdoa, kita boleh minta Bapak Pendeta berdoa untuk apa saja kepada kita. Karena itu memang tanggung jawab gembala sidang atau tanggung jawab pendeta. Tapi kita jangan lupa tanggung jawab kita untuk pekerjaan Tuhan, yaitu jemaatnya atau gereja atau yang Tuhan. Mari kita ambil bagian. Jadi 9 buah itu adalah karakteristik orang Kristen. 9 buah itu juga adalah sumber daya jemaat. SDM-nya gereja Tuhan ada di 9 buah itu. Itu SDM. Kalau itu lemah, kita pun lemah. Hafal itu betul-betul Bapak Ibu. Harus ada. Pasti di dalam 9 itu ada Bapak Ibu ada di situ. Salah satu, entah itu kemurahan, entah itu kebaikan, entah itu ada. Tuhan akan pakai sesuai dengan ketentuan. Untuk apa? Untuk kerajaan, untuk gereja. Ini sangat penting. Kita mau bangun gereja dengan apa? Kalau tanpa kita punya SDM. Bukan karena kita pintar Alkitab, bukan. Karakteristik Roh Kudus, karakteristik Kristus harus ada menguasai kita.
Kita terdorong, kita termotivasi, kita terangkat untuk melakukan itu. Dengan 9 buah roh yang saya katakan tadi. Sumber daya, kuasa, kekuatan. Karena dengan 9 buah itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mengakhiri firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan, jika kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, kamu berbuah. Yang pertama, kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Kita tetap mempunyai hubungan dan kasih akan terus Tuhan berikan, penuhkan ke dalam hati kita. Yang kedua, kita tinggal di dalam rencananya. Kita tidak keluar dari rencana itu. Kita tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Tuhan berikan kita kekuatan untuk melaksanakan rencananya. Beritakan Injil. Yang ketiga, kita tinggal di dalam kuasanya. Kita mendapat kuasa dari Tuhan. Otoritas, wibawa, kekuatan untuk melakukan kehendak. Keempat, kita tinggal di dalam kesucian. Kita tinggal dalam. Jadi Bapak yang kekasih dalam Tuhan, baca ini hanya sekilas sederhana sekali. Pakai contoh. Tetapi sebenarnya kalau kita gali lebih dalam, sekali lagi, Tuhan panggil kita, Tuhan pilih kita. Dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kelemahan kita, Tuhan mau pakai kita. Tuhan tidak pernah pilih-pilih orang. Bapak Ibu itu berharga di mata Tuhan. Kita semua berharga di mata Tuhan, bukan pendeta saja. Tapi pertanyaan, maukah kita? Mau dipakai? Bukan ya, puji Tuhan ada penyanyi, ada. Tetapi bukan sekelas itu, ada lebih tinggi lagi, ada lebih hebat lagi, ada lebih. Tuhan mau pakai kita secara luar biasa. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Dan buah itu tetap. Buah itu tetap. Jadi Tuhan panggil kita, Tuhan pilih kita, dan sebagainya. Untuk bekerja. Tuhan pilih Musa bukan karena dia hebat. Tuhan melihat sesuatu dari dia. Manusia boleh melihat luar, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan pilih Daud bukan karena Daud baik. Daud gembala kecil, tapi Tuhan pilih dia. Tuhan proses dia sampai dia menjadi orang hebat. Musa Tuhan panggil dia, Tuhan proses dia jadi orang hebat. Jadi banyak orang kalau kita lihat Tuhan panggil dalam latar belakang yang ya biasa-biasa saja Bapak Ibu. Karena mereka menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada, mereka mau berhubungan dengan Tuhan, mereka mau akrab dengan Tuhan, mereka mau dekat dengan Tuhan pakai. Saya terlalu percaya Bapak Ibu. Kalau kita kembali sadar bahwa sebenarnya Tuhan mau pakai saya, bukan hanya sekedar puji Tuhan ada bakat, tapi lebih dari sekedar bakat menyanyi dan musik. Tuhan pakai. Rahasianya, kuncinya apa? Tinggal di dalam Tuhan. Kita semua mau Bapak Ibu? Kita mau? Kok maunya kecil sekali? Kok maunya kecil sekali? Saya percaya kalau Bapak Ibu mau, kursi ini akan penuh nanti. Kita senang kan kalau lihat orang datang berbondong-bondong datang. Jangan 1-2 orang. Rahasia dalam Kisah Rasul dikatakan mereka disukai semua orang dan Tuhan menambahkan jumlah mereka setiap. Kesukaan Tuhan, mereka disukai orang karena apa? Ya, mereka disukai semua orang karena apa? Ya tadi itu. Ya 9 buah itu. Mungkin Petrus punya ini punya ini punya, dan semua satu akan gabung
jadi satu. Orang senang melihat. Itu saja rahasianya. Tidak susah kok. Berbuah itu tidak berbuah itu asal mau tinggal dekat dengan Tuhan. Mulai hari ini kalau mau cinta gereja ini, bondong-bondong datang. Ambil, robah cara berpikir. Bantu Bapak Gembala Majelis, saya mau siapkan waktu berjumpa dengan Tuhan. Saya tidak ketuk pintu sorga, tidak mau ketuk. Saya pukul pintu sorga. Saya pukul sampai Tuhan bilang, oke, saya dengar, buka pintu. Ya, kalau orang di kamar di ruang ruang tamu orang kan kita gedobok ini kan tidak dengar. Pukul. Saya terlalu percaya. Satu saat saya akan dengar, saya akan melihat GKIN Bukit Harapan. Yang harapan saja. Namanya harapan, tinggal harapan. Harus wujudkan harapan itu Bapak Ibu. Penuh. Kalau bisa bukan 1 kali ibadah, bisa 2 kali ibadah. Pagi atau sampai sore hari. Ada amin Bapak Ibu? Aduh amin kok bisa sekali. Amin itu berat sekali. Ya, amin itu harus amin. Itu loh. Mau teruskan, sudah batasnya sampai di sini. Jadi Bapak Ibu, ini hanya pesan, hanya ini nasihat, bimbingan. Ayo, mari kita mau lakukan. Tuhan ingin kita berbuah banyak. Tuhan ingin memberkati kita pribadi. Tuhan ingin memberkati gerejanya. Tuhan ingin memberkati keluarga. Tuhan memberkati pelayanan. Tuhan ingin kita berbuah. Kita keluar dari sedikit dan mengakhiri firman Tuhan ini. Selain kita punya 9 buah, tapi ada buah-buah lain. Kita anukan saja, ada jiwa-jiwa yang kita bawa kepada. Dari kita punya sumber daya itu, kita bawa jiwa-jiwa kepada. Kita punya kasih. Orang mau buat apa, tapi tugas kita untuk membawa. Saya punya tutur sebuah kesaksian. Saya punya keponakan. Awalnya dia menikah dengan istrinya dari Pacitan, dulu Muslim. 25 tahun kemudian mereka bercerai. Ceritanya panjang, akhirnya anak perempuan dia kembali lagi pakai dia punya pakaian kebesaran. Satu waktu ada yang ponakan saya sakit di rumah sakit. Apalet. Saya waktu datang, dia punya ada om minggu sakit. Saya waktu datang masuk sampai mendekati, pas ketemu mereka, saya angkat muka. Mantan istrinya ada, pakai jilbab rapat. Saya terperangas, saya lihat dari kaki sampai kepala. Saya dekati dia rangkul. Om, saya minta maaf. Saya datang. Dia bilang apa untuk saya? Kalimat. Tidak ada mantan anak yang ada mantan suami. Nangis saya. Namanya Kipti. Kamu masih sayang anak-anakmu? Iya. Saya datang untuk anak-anak. Dari perjalanan pulang itu saya berpikir. Dia sudah tinggalkan. Tetapi dia punya sebuah kesaksian. Dia masih mengasihi, mencintai anak-anak. Kalimat dia katakan, tidak ada mantan anak. Anak tetap anak. Hanya ada mantan. Saya bilang, kalian lihat. Kasih Kristus yang masih ada dalam hatinya. Masih hidup. Walaupun dia boleh pakai apa saja, tapi kasih Kristus masih ada. Dia tetap melihat buah itu. Yang terakhir kesaksian saya tadi, ada minta kesaksian. Saya mau maju Bapak Pendeta. Saya baru memahami penyertaan Tuhan Bapak Ibu setelah saya pensiun di Emeritus Bapak Pendeta. Waktu masih jadi gembala semua serba ada, katakan begitu ya. Tiap bulan dapat. Tapi setelah Emeritus Bapak Ibu, di situ saya baru menyadari
penyertaan Tuhan, penyerahan total pada Tuhan. Lutut ini punya peran. Waktu emeritus. Mau harap anak-anak, Bapak Ibu mau harap anak-anak, yes. Tapi anak-anak punya kebutuhan Bapak Ibu. Anak-anak punya kebutuhan. Tidak semua harus tiap bulan dapat. Di situ saya baru menyadari, baru sadar. Penyerahan total untuk Tuhan. Berjalan dengan iman. Melekat pada Tuhan. Mencari hadirat Tuhan. Anak-anak tetap anak. Dia tidak melupakan orang tua. Tetapi untuk bantuan tidak bisa kita andalkan. Masing-masing sudah punya keperluan. Saya dan istri saya, inilah saatnya bergantung pada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Ranting tidak boleh lepas dari jalan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Saya minta Bapak Gembala